Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, setiap orang pasti ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya, baik nikmat lahir maupun batin, nikmat jasmani maupun rohani, dan tidak ingin seseorang itu mengalami kesialan-kesialan, musibah-musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7 telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memproklamirkan, isi pengumumannya adalah la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kalian ingkar kepada nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Saudaraku, di sini ada konsep yang sangat jelas. Kalau kita ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat kita dan tidak ingin mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, konsepnya adalah bersyukur. Syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini artinya setiap kita mendapat kenikmatan, baik kenikmatan yang berupa rezeki, harta, kenikmatan berupa jabatan, kenikmatan berupa anak, istri, harta benda, kenikmatan berupa kesehatan, dan kenikmatan yang agung berupa bisa beramal soleh, bisa bersedekah, bisa puasa Ramadan dengan rajin, bisa dengan istiqomah, wirid, dzikir, sholat, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya. Yang pertama, hati kita harus meyakini, memahami bahwa nikmat-nikmat itu adalah milik Allah, lillah wa minallah, dan dari Allah. Jangan pernah ketika kita mendapatkan nikmat kita mengatakan itu kehebatan kita, itu kelebihan kita. Nah, dari nikmat asyukru bil qalbi ini, yaitu syukur dengan hati ini, memahami bahwa barang itu milik Allah, dari Allah, anugerah Allah, mahdu minnatillah, murni anugerah Allah, maka akan lahir asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Nah, syukur dengan lisan biasanya diucapkan dengan alhamdulillah. Ketika kita sehat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau dilanjutin itu yang telah memberi kesehatan. Kalau kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki. Tidak mengatakan bahwa kita berhasil mendapat rezeki itu adalah karena kita hebat, karena kita pintar, tidak. Tapi itu dari Allah, yang layak dipuji adalah Allah. Ketika kita naik karir, ketika kita rajin sholat tahajud, kita juga bahwa kemampuan kita untuk rajin tahajud itu lillah, milik Allah, wa minallah, dan dari Allah. Maka yang dipuji adalah Allah. Dari asyukru bil qalbi muncul asyukru bil lisan. Kemudian secara otomatis ketika orang merasa, menyadari, meyakini bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah, otomatis orang ini akan malu kepada Allah. Orang ini akan berusaha untuk nurut kepada Allah. Orang ini berusaha semaksimal mungkin sebagai orang yang ngerti, tahu sopan santun, tahu unggah-ungguh, maka apa pesan-pesan Allah akan dilaksanakannya. Secara otomatis ketika dia mendapatkan nikmat harta, hartanya ada yang disedekahkan, hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ketika dia berupa nikmat jabatan, sebagai bentuk rasa syukur, jabatannya akan digunakan untuk berbuat adil dan amanah, serta melakukan polisi kebijakan-kebijakan
yang sesuai dengan perintah Allah. Kata nikmat berupa umur panjang, berupa waktu luang, maka waktu luang akan digunakan persis seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia tidak sesuai dengan itu, pasti dia akan merasa berdosa, menyesal, istighfar, bertobat. Nah, ini yang dinamakan asyukru bil jawarih, menggunakan nikmat syukur itu untuk melakukan hal-hal yang baik-baik sesuai dengan perintah Allah, dibuktikan dengan amal. Nah, ketika sudah asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, asyukru bil jawarih, sudah lengkap tiga-tiganya, maka la azidannakum, secara otomatis janji Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, akan ditambah. Hanya saja ada sebuah warning, peringatan dari Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit banget hamba-hambaku yang mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, mari kita renungi ini. Jadi konsepnya sangat sederhana. Kalau kita ingin tambah baik, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah tentrem, ayem, tambah sukses. Nah, konsepnya adalah syukur dengan 3 syukur. Syukur hati, syukur lisan, syukur dengan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik untuk bisa paham ilmu-ilmu agama, kemudian Allah beri kekuatan kita untuk beramal dengan ikhlas, istiqamah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Walafu minkum, waddal muwaffiq ila qaumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.